Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zini F. Amani, NIM 2301 0119 1301 57, anggota kelompok 2 dari kelas IKTD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan ternak ayam, yang mana dibagi menjadi nekropsi dan vaksinasi. Sebelum ayam dinekropsi, pertama-tama akan saya lakukan pengamatan terhadap kondisi kesehatan ayam. Pengamatan kondisi kesehatan ayam dibagi menjadi dua macam, yaitu pengamatan riwayat kesehatan ayam dan pengamatan performa ayam. Pengamatan riwayat hidup ayam mencakup jenis ayam, jenis kelamin, umur, asal, kondisi umum, riwayat kesehatan, dan upaya pencegahan atau pengobatan. Sedangkan pengamatan performa ayam mencakup tingkah laku, kondisi bulu, perubahan anatomi kepala dan dada, serta anomali-anomali pada lubang-lubang tubuh seperti pada paruh, mata, sinus, dan kloaka. Ayam yang saya gunakan pada kesempatan kali ini merupakan ayam kampung jantan berumur 6 bulan yang berasal dari peternakan kecil milik saya sendiri dengan kondisi umum sehat, tidak pernah menderita sakit, dengan upaya pencegahan berupa pemberian pakan yang baik dan kondisi kandang yang memadai. Dari pengamatan performanya dapat diketahui bahwa ayam ini bergaya lincah dalam melakukan aktivitasnya dan memiliki kondisi bulu yang rapi. Ayam ini tidak menunjukkan anomali pada bagian kepala, dada maupun lubang-lubang tubuh seperti paruh, mata, dan sinus. Kloakanya juga normal. Nekropsi ayam merupakan teknik pemeriksaan tubuh ayam yang dilakukan dengan cara membedah tubuhnya sehingga dapat diketahui apakah terjadi kelainan pada bagian luar maupun dalam tubuh ayam tersebut. Nekropsi dilakukan dengan cara mematikan terlebih dahulu ayam dengan memotong pembuluh darah, syaraf, trakea, dan esofagus yang terdapat pada leher bagian atas menggunakan pisau tajam. Ayam kemudian diletakkan di atas meja dan bagian depan ayam mulai dari leher atas sampai ke anus dibuka sembari diamati. Ini merupakan ayam yang sudah dipotong leher bagian atasnya sehingga pembuluh darah, syaraf, trakea, dan esofagusnya terputus. Pengamatan permukaan kulit dilakukan dengan menyibakkan bulu yang terdapat di seluruh permukaan tubuh, termasuk kaki, dan mengidentifikasi ada tidaknya luka terbuka dan memar biru. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya luka terbuka maupun memar biru baik pada tubuh maupun kakinya. Pemeriksaan kepala melingkupi ada tidaknya pembengkakan, lendir, padatan seperti keju, luka, radang, bintik-bintik anomali, dan perdarahan pada bagian luar dan dalam kepala dan leher. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya pembengkakan, lendir, padatan seperti keju, luka, radang, bintik-bintik anomali, dan perdarahan pada bagian luar dan dalam kepala dan leher. Pemeriksaan otot dilakukan dengan mengamati adanya pembesaran otot pada bagian yang menopang sayap dan kaki. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya pembesaran otot pada bagian yang menopang sayap dan kaki.
Pemeriksaan persendian dilakukan dengan mengamati ada tidaknya perdarahan pada jaringan sendi sayap dan kaki. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya perdarahan pada jaringan sendi sayap dan kaki. Pemeriksaan rongga perut dilakukan dengan membuka bagian rongga perut dan mengamati ada tidaknya cairan bening, cairan putih kekuningan, dan padatan seperti keju pada rongga perut. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya cairan bening, cairan putih kekuningan, dan padatan seperti keju pada rongga perutnya. Pemeriksaan rongga dada dilakukan dengan cara membuka rongga dada dan mengamati ada tidaknya cairan bening, cairan putih kekuningan, dan padatan seperti keju pada rongga dada. Pada tubuh ayam ini tidak ditemukan adanya cairan bening, cairan putih kekuningan, dan padatan seperti keju pada rongga dada. Pemeriksaan kantong udara dilakukan dengan mengamati apakah kantong udara yang terdapat pada rongga perut dan dada ayam menunjukkan kelainan seperti berwarna transparan, keruh maupun sangat keruh. Pada tubuh ayam ini, kantong udaranya berwarna cerah dan tidak ditemukan kelainan seperti warna transparan, keruh maupun sangat keruh pada kantong udaranya. Pemeriksaan hati dilakukan dengan memotong alat penggantung hati yang menempel pada duodenum, mengeluarkannya, dan memeriksa adanya anomali seperti warna permukaan yang pucat maupun kuning, ukurannya membesar maupun mengecil, adanya radang atau bintik-bintik merah, adanya selaput lendir, adanya flek kuning tua, dan apabila ditekan terasa rapuh. Pada hati ayam ini tidak ditemukan adanya anomali seperti warna permukaan yang pucat maupun kuning, ukurannya juga tidak membesar maupun mengecil, tidak adanya radang maupun bintik-bintik merah, tidak adanya selaput lendir, tidak adanya flek kuning tua, dan apabila ditekan hati tidak terasa rapuh. Pemeriksaan saluran pencernaan dilakukan dengan mengamati ada tidaknya anomali pada saluran pencernaan setelah tembolok sampai ke anus seperti radang berwarna merah, bintik-bintik pada dinding usus, isi saluran berupa cairan, darah, cairan kuning, cairan asing, maupun pakan yang masih utuh, dan pankreas yang pucat. Pada saluran pencernaan ayam ini tidak ditemukan adanya radang berwarna merah, bintik-bintik pada dinding usus, isi saluran berupa cairan, darah, cairan kuning, cairan asing, maupun pakan yang masih utuh, dan pankreas yang pucat. Pemeriksaan jantung dilakukan dengan memotong dan mengeluarkannya untuk memeriksa adanya pembesaran dan peradangan. Kemudian jantung dibedah untuk mengetahui apakah lapisan pembungkus jantung dipenuhi air. Pada jantung ayam ini tidak ditemukan adanya pembesaran maupun peradangan, dan lapisan pembungkus jantung juga tidak dipenuhi oleh air. Pemeriksaan limpa dilakukan dengan mengguntingnya agar lepas, kemudian melihat apakah ukurannya membesar dan warnanya menjadi pucat. Pada limpa ayam ini
tidak ditemukan adanya perubahan ukuran menjadi lebih besar dan pemucatan warna dari limpa tersebut. Pemeriksaan organ reproduksi dilakukan dengan mengamati ada tidaknya kelainan pada organ reproduksi seperti pembesaran, pengecilan, kerusakan maupun pecah. Pada organ reproduksi ayam ini tidak ditemukan adanya kelainan pada organ reproduksi seperti pembesaran, pengecilan, kerusakan maupun pecah. Pemeriksaan bursa fabricius dilakukan dengan menggunting, mengangkat, dan mengamati apakah terjadi anomali seperti pembesaran, pengecilan, maupun peradangan. Bursa fabricius terbentuk pada saat ayam berada pada periode embrio dan akan menghilang pada saat ayam mencapai usia dewasa. Karena ayam yang digunakan ini merupakan ayam dewasa, maka tidak ditemukan adanya bursa fabricius. Pemeriksaan paru-paru dilakukan dengan menggunting saluran pernafasan dari trakea sampai ke paru-paru, mengangkatnya keluar, dan memeriksa kerusakan seperti peradangan, menguji daya apungnya, dan menekannya apakah keluar lendir atau tidak. Pada paru-paru ayam ini tidak ditemukan adanya peradangan. Pada saat ditekan juga tidak mengeluarkan lendir. Untuk menguji daya apung, paru-paru akan saya masukkan ke dalam air. Seperti yang bisa kita lihat, paru-paru ini memiliki daya apung yang baik. Vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk sel-sel ketahanan tubuh ayam sehingga ayam tidak mudah terserang penyakit. Vaksin merupakan mikroorganisme patogen yang secara khusus dibiarkan dan diformulasikan untuk mensimulasikan terjadinya infeksi patogen berbahaya pada tubuh ayam, sehingga sel-sel ketahanan ayam terbentuk dan ayam tidak mudah terserang penyakit yang berasal dari patogen tersebut. Vaksin ayam dibagi menjadi dua jenis, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Vaksin aktif merupakan vaksin yang berasal dari mikroorganisme patogen yang dilemahkan. Sedangkan vaksin pasif merupakan vaksin yang dibuat dari mikroorganisme patogen yang sudah dimatikan. Vaksin ayam dapat diberikan dengan cara disemprotkan, diteteskan pada mata, hidung maupun mulut, dicampurkan pada air minum ayam maupun disuntikan di bawah kulit. Demikian pemaparan saya mengenai materi pemeriksaan kesehatan unggas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.